Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wahyu, saya ingin menjelaskan uh, 3 poin di sini atau 3 soal. Yang pertama itu soal nomor 2 tentang Critical Theory of Communication in Organization. Yang kedua yaitu soal nomor 6 yaitu tentang retorika. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga yaitu soal nomor 6 yaitu semiotika. Dalam teori atau Critical Theory of Communication in Organization yang soal nomor 2 itu kita lihat bahwa teori ini sebenarnya lebih kepada communication dalam organisasi atau biasanya dilakukan di perusahaan. Jadi perusahaan itu bukan hanya di suatu perusahaan, tapi bisa dalam organisasi atau dalam masyarakat atau dalam pemerintahan. Yang dimana teori kritis komunikasi ini dalam organisasi menyoroti dinamika relasi kuasa, khususnya antara manajemen dan karyawan dalam proses pengambilan keputusan di tempat kerja. Jadi kalau dalam buku Griffin yang dikutip dari Stanley Diss membagi proses ini menjadi 4 kuadran, yaitu strategi keterlibatan involvement atau persetujuan consent dan partisipasi atau partisipan. Kita fokus pada memahami kuadran atau konsen. Dalam kuadran konsen, karyawan tampaknya menyetujui kebijakan organisasi atau dalam suatu masyarakat. Namun sebenarnya telah dibentuk melalui sistem komunikasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga hanya memungkinkan satu jenis pemikiran atau ide yang dapat diterima. Des menyebutkan kondisi ini sebagai manufactured consent, di mana pekerja bertindak sesuai kepentingan manajemen dengan keyakinan bahwa mereka bertindak demi kepentingannya sendiri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tuh para karyawan atau antara atasan dan bawahan itu diajak untuk rapat. Ah, namun kita dituntut untuk menyetujui keputusan-keputusan antara di atas kita, misalnya seorang karyawan dan manajemen. Ini pengalaman saya ketika bekerja yaitu di SMA Aku Asalam Bogor. Jadi salah satu contohnya seperti ini ya Pak ya. Pengalaman di SMA Aku Asalam Bogor menunjukkan bagaimana ketidakpuasan guru terhadap kebijakan kurikulum baru ataupun kebijakan-kebijakan baru antara di manajemen. Meskipun guru dan staf diminta mengikuti forum diskusi, ini ada salah satu foto di mana saat itu rapat, mereka masukan mereka tidak benar-benar dipertimbangkan. Jadi keputusan akhir sudah ditentukan oleh manajemen atau pada ketua yayasan atau dinas pendidikan, mencerminkan konsep ini sebagai manufactured consent. Jadi akibatnya muncul rasa tidak memiliki terhadap kebijakan, motivasi menurun, dan pelaksanaan kurikulum atau kebijakan yang tidak optimal karena kurangnya keterlibatan nyata dari para pelaksana di lapangan. Jadi misal dari guru, dari staf yang paling atau maintenance, nah ini hanya sebagai diikutin, namun kebijakan dari para manajemen itu sudah dari keputusan akhir. Ini studi kasus di SMA aku Asalam. Yang kedua yaitu soal nomor 4, yaitu tentang retorik. Jadi retorika ini milik Aristoteles, seorang filsafat yang kita kenal, yang dimana pemikirannya ethos, logos, dan pathos ini dipakai sampai sekarang. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan bagaimana korelasi antara etos, pathos, logos ini pada ceramah Gus Baha atau pidato Gus Baha. Jadi kalau kita lihat kan Gus Baha itu
kiai atau ulama yang fenomenal di Jawa, di Rembang. Dia salah satu murid seorang ulama yang terkenal, yang cukup terkenal, yaitu Mbah Maimun, almarhum Mbah Maimun Zubair. Setelah saya mempelajari bahwa memang retorika Aristoteles ini kalau kita korelasikan di dalam dakwah atau di dalam pesan-pesan ini cukup uh, efisien atau efektif dalam memahami cara berkomunikasi antara masyarakat dengan para ulama ataupun antara satu tokoh dengan tokoh yang lain atau audiens sehingga itu pesannya itu tersampaikan. Jadi retorika Aristoteles ini menekankan pada etos atau kredibilitas, patos yaitu pada emosi, dan logos sebagai elemen persuasi atau ajakan. Nah, jadi saya mengambil salah satu ceramah contoh Gus Ba tentang menjelaskan tentang ceramah kematian. Dalam ceramahnya tentang kematian, Gus Bah menggunakan pendekatan retorika yang kuat. Etosnya dibangun, jadi kalau kita etos itu kan kredibilitas ya. Tentu kredibilitasnya Gus Bah itu sudah mumpuni, dia hafiz Quran, terus uh, dan dia ngelotok di Kitabu Riyadus Sholihin dan sebagainya. Terus kitab-kitab Imam Ghazali. Nah, dan selesai dan juga beliau merujuk pada sumber autentik seperti hadis-hadis yang sahih dan hasan. Nah, ini disampaikan dengan santai dan tawadhu juga. Patosnya yaitu melalui tema universal kematian dan dan yang terakhir itu pertanyaan retoris yang menyentuh kesadaran batin diperkuat dengan doa Nabi yang indah. Dalam aspek logos, Gus Bah menggunakan intimem mengajak audiens menarik kesimpulan sendiri tentang keterikatan dunia ini dan kematian. Jadi membuat pesan ini lebih mudah diterima sehingga emosionalnya terpacu dan dan para audiens itu merasa. Misal dalam satu contoh, uh, ia mengajak audiens atau para jamaah tidak sekedar takut, melainkan merenung secara spiritual. Jadi pertanyaannya Gus Baan ini salah satu contohnya seperti ini. Berarti kematian ini menyenangkan apa menyusahkan atau apa menyusahkan? Maka pertanyaan yang tidak dimasukkan untuk jawab secara langsung, melainkan untuk menggelitik kesadaran para masyarakat atau bagi yang mendengarkan di kesadaran batin pendengar. Jadi kalau kita tanya, berarti kematian ini menyenangkan apa menyusahkan? Kita akan berpikir, bagi yang mendengarkan akan berpikir sehingga emosi itu terpacu. Nah, emosi diperkuat dengan bagaimana doa Nabi yang indah dan dalam maknanya. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup lebih baik bagiku dan wafatkanlah aku apabila kematian lebih baik bagiku. Jadi doa ini membawa audiens pada suasana pasrah, lembut, dan ikhlas, emosi yang sangat kuat dalam memperkuat pesan religius tentang menerima takdir dan melihat positif dari kematian. Aspek logosnya, kalau kita lihat Gus Paha tidak menyampaikan logika yang formal atau yang kaku, melainkan menggunakan bentuk argumentasi retoris yang disebut intimim. Misalnya ketika beliau menyatakan bahwa orang yang terlalu terikat dengan dunia, ah, ini kalau dalam sudut pandang Islam ya, jadi kalau orang terikat dengan dunia akan sulit memahami kematian secara bijak. Karena dalam dirinya terikat. Jadi kalau kita mengikatkan suatu kebahagiaan pada misal suatu barang, misal mobil ataupun HP, kalau kita merujuk kepada Gus Ba ini, ketika mobil itu rusak atau HP itu rusak, maka kita akan sedih. Sama halnya dengan dunia. Nah, beliau menyampaikan
Nah, ia tidak menyampaikan seluruh struktur silogisme secara eksplisit. Ia hanya mengungkapkan bahwa keterikatan pada dunia membuat kematian tampak menakutkan dan membiarkan para pendengar ini menarik kesimpulan sendiri bahwa melepaskan antara keterikatan duniawi atau yang disebut dengan cinta kepada dunia tanpa memikirkan akhirat adalah kunci untuk memahami makna kematian dengan lebih bijak, lebih damai. Jadi logika ini sangat efektif dalam konteks pesan, termasuk pesan dimanapun pesannya. Salah satu yang saya analisisnya adalah pesan dalam dakwah. Karena audien merasa diajak berpikir sendiri, bukan dipaksa menerima kesimpulan. Ya, sehingga muncullah logos atau yang eh, pada titik temunya yaitu persuasi, mengajak. Itu soal retorik. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu tentang semiotika. Di semiotika ini milik Roland Barthes. Ya, saya korelasikan pada iklan Lifebuoy. Jadi kalau kita lihat iklan Lifebuoy itu kan slogannya itu cuci tangan pakai sabun lawan kuman. Jadi kalau kita analisis melalui semiotika Roland Barthes secara denotatif, kan ini menampilkan anak-anak cuci tangan bersih dan air bersih dengan makna dasar ajakan mencuci tangan. Secara konotatif, sabun melambangkan perlindungan, cinta, dan tanggung jawab. Jadi Barnes ini menyebut adanya mitos dalam sistem semiotika tingkat kedua, di mana iklan Lifebuoy menyarankan bahwa menjadi orang yang tua yang baik dicapai dapat menggunakan produk mereka. Ya, misal salah satunya. Kalau kita lihat iklan Lifebuoy itu kan seorang anak mencuci tangan dengan sabun. Ada juga gambar tangan yang bersih dan air bersih. Iklan tersebut meminta orang untuk mencuci tangan. Itu simbolnya. Maksudnya, namun ada makna pesan yang tersembunyi. Buka. Kalau kita lihat konotatifnya, semiotikanya, iklan tersebut menunjukkan bu- bahwa sabun bukan hanya lebih sekedar daripada alat kebersihan, namun sabun ini melambangkan perlindungan, cinta dan tanggung jawab. Misal karena kita ketika mencuci tangan, kita nggak dapat kuman dan kesehatan kita uh, balance. Artinya tanggung jawab dan ada cinta harmonis. Hal ini terutama berlaku bagi orang tua terhadap anak-anak mereka, sehingga ada cinta yang diciptakan melalui sabun tersebut. Jadi mungkin itu yang saya dapat jelaskan dalam video kali ini. Dia ada 3 poin yaitu tentang critical theory of communication, yang kedua yaitu retorik pada Gus Bahak tentang kematian, yang ketiga yaitu semiotika pada iklan Lifebuoy dengan slogan cuci tangan pakai sabun lawan kuman. Ternyata bukan hanya sekedar itu, bahwa ketika kita sudah cuci tangan, maka melambangkan perlindungan cinta, keluarga, dan tanggung jawab. Itu yang dapat uh, saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.